wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Happy Hapifah dalam kegiatan Tausiah Duha SMPN 3 Cibadak. Kali ini tema yang akan Ibu bacakan adalah tentang tasyabuh. Zaman serba digital seperti sekarang membuat pertukaran suatu budaya dengan budaya lainnya menjadi lebih mudah. Akibatnya, tak sedikit orang yang meniru atau mengikuti budaya lain. Dalam Islam, konsep seperti ini dinamakan tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Mengutip jurnal Larangan Tasyabuh dalam Perspektif Hadis oleh Nablur Rahman An-Nibras, tasyabuh berasal dari bahasa Arab syabaha yang berarti menyerupai terhadap sesuatu. Secara istilah, tasyabuh adalah sebuah usaha seseorang untuk meniru sosok yang dikaguminya, baik dari tingkah laku, penampilan, hingga sifat-sifatnya, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimaksud dengan tasyabuh sendiri sebenarnya lebih kepada meniru perbuatan kaum Yahudi maupun Nasrani. Misalnya tradisi Valentine's Day dan Halloween yang dicontohkan atau yang ditiru oleh masyarakat Indonesia. Fenomena tasyabuh banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan seolah menjadi tren yang harus diikuti. Padahal perbuatan tasyabuh semacam itu merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Hukum tasyabuh bagi umat muslim. Dalam Islam, umat muslim dilarang untuk mengikuti, meniru, apalagi menyerupai suatu kaum atau golongan tertentu, terutama kaum Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, tidaklah termasuk golongan kita seseorang yang meniru selain daripada kita. Janganlah meniru kaum Yahudi dan tidak pula kaum Nasrani. Sesungguhnya ucapan salam kaum Yahudi dengan isyarat jari-jari dan ucapan salam kaum Nasrani dengan isyarat telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Melalui hadis tersebut, Rasulullah menegaskan pentingnya bagi umat muslim untuk memiliki identitas keislaman yang tidak terpengaruh dengan tradisi-tradisi lain, seperti ucapan salam misalnya. Penggunaan ucapan Assalamualaikum sudah lebih baik daripada memakai ucapan salam lainnya. Saking dilarangnya tasyabuh bagi umat muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat, hingga hanya Allah sematalah yang disembah. Tidak ada sekutu baginya. Dijadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perkaraku. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Kapan seorang muslim tasyabuh atau meniru gaya orang kafir? Salah satu bentuk baro atau tidak loyal atau tidak setia pada orang kafir adalah tidak meniru kekhasan atau kekhususan mereka dalam berpenampilan, bergaya, dan seterusnya. Efeknya ada dari tasyabuh ini yang dapat mencelakakan agama seseorang muslim, walaupun itu hanya menyerupai gaya lahiriah dan tidak ada kesamaan dengan batinnya. Namun tetap tasyabuh itu terlarang. Hukum tasyabuh itu bertingkat-tingkat. Bisa jadi kufur seperti meniru orang musyrik dalam hal istighosah pada wali penghuni kubur, ngalap berkah lewat salib, menjadikan salib sebagai syiar, atau bisa jadi haram seperti mencukur jenggot dan mengucapkan selamat pada perayaan non-muslim. Bermudah-mudahan dalam tasyabuh yang haram semacam ini bisa jadi mengantarkan pada kekufuran. Begitulah dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Mencukur jenggot termasuk tasyabuh pada orang kafir yang sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya
pendekkanlah kumis dan biarkanlah atau peliharalah jenggot dan selisilah majusi. Hadis riwayat Muslim nomor 260. Di hadis yang lain, selisilah orang-orang musyrik, biarkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Hadis riwayat Bukhari nomor 5892 dan Muslim nomor 259. Ini adalah salah satu menyelisihi kaum Yahudi dari sisi penampilan. Begitulah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku yang meniru kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.